Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillah alladzi ja'ala syahrul ramadhana sayyidus syuhur munzila fihi al-Qur'an wa farada 'alaina fihi as-siyam. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin ala hadirat jamaah salat tarawih insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa bersyukur dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita mendapatkan kesempatan memasuki bulan yang lama kita tunggu-tunggu, bulan yang lama kita rindukan. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua menyambut Ramadan dengan penuh iman dan penuh harap kepada Allah. Mudah-mudahan kita masuk ke Ramadan dengan hati yang suci. Mudah-mudahan kita masuk ke Ramadan dengan semangat ibadah. Ramadan, kalau kita sambut dengan semangat, kita sambut dengan hati yang suci, insyaallah Ramadan akan mensucikan diri kita. Olehnya itu jamaah sekalian, tidak ada manusia yang bersih dari dosa-dosa, kesalahan, baik yang sengaja maupun tidak disengaja. Olehnya itu, mulai malam ini perbanyaklah istighfar. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah, sebanyak apapun dosa yang pernah kita lakukan, selama kita mau kembali kepada Allah, selama kita mau istighfar, mohon ampun, Allah pasti ampuni dosa kita. Selain itu, mari kita juga berupaya memperbaiki kembali hubungan horizontal kita, hubungan dengan sesama manusia. Karena walaupun dosa-dosa kita sudah diampuni Allah Subhanahu wa taala, tetapi dosa kepada sesama manusia belum selesai, maka ini juga jadi masalah hadir sekalian. Oleh itu sekali lagi, mari kita kembali menyambung silaturahmi, memperbaiki hubungan dengan saudara, dengan tetangga, dan lain sebagainya. Hadirin insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya lanjut, malam ini malam pertama, saya mengajak keikhlasan kita semua, saya mohon keikhlasan kita semua. Kita kembali mengingat para pendahulu kita, terutama orang-orang yang berjasa dengan Masjid Agung ini, para pewakaf, para penyumbang, para donatur, baik yang telah mendahului kita doakan mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa mereka. Mudah-mudahan Allah terima dan lipat gandakan kebaikan-kebaikan mereka. Dan yang masih hidup kita doakan juga, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan lahir dan batin. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberi hidayah kepadanya, sehingga senantiasa berada di jalan yang benar sampai mendapatkan husnul khotimah. Wa ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Hadirin sekalian,
Tema kita malam ini seperti yang disampaikan tadi oleh protokol sekaligus sebagai Sekretaris Umum Masjid Agung Syekh Abdul Ghani, yaitu bahaya kecurangan. Curang. Ya, biasanya kalau malam pertama masalah puasa ya dibahas. Ini langsung bahaya kecurangan. Jamaah sekalian, perbuatan curang tidak ada orang yang suka itu. Tidak ada orang yang senang kepada orang yang curang. Sehingga ada surah khusus dalam Al-Quran yang membahas mengenai orang yang curang. Namanya surah Al-Mutaffifin. Wailun lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yakhsirun. Satu surah jamaah sekalian menjelaskan khusus orang-orang yang curang. Sama sekalian. Apa itu curang? Bahasa bantaina jekung. Kamu juga apa? Jekung. Jamaah sekalian, jadi talemnya ngai itu jekung. Dalam surah itu Al-Mutaffifin itu asal katanya adalah taffa. Taffa itu meloncati, meloncat, atau diartikan lain dengan hampir penuh. Jadi seperti takaran liter sudah hampir penuh tapi tidak jadi penuh, atau loncat ya seharusnya ada jalan yang disediakan tapi dia loncat ke pagar. Ya memang ini perbuatan tidak benar. Curang itu. Siapa yang biasa melakukan kecurangan? Kalau dalam ayat itu jemaah sekalian dikatakan wailul lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun. Wail itu biasa diartikan neraka wail, biasa juga diartikan dengan kecelakaan bagi orang yang curang. Yang dimaksud dalam ayat itu sebenarnya adalah para pedagang. Jadi mohon maaf ini ya, yang dimaksud di ayat itu adalah pedagang. Celakalah pedagang yang curang ketika dia menimbang untuk orang lain dia kurangi, kalau untuk menimbang untuk dirinya dia tambah. Nah, itu namanya curang. Tapi jamaah sekalian, ini pertanyaan, apakah hanya penjual yang biasa curang? Ternyata tidak, pembeli juga kadang curang. Ya, makanya sekalian, ayat yang berbicara tentang itu bukan hanya pedagang yang dimaksud, tapi semua urusan-urusan dunia kadang terjadi kecurangan di dalamnya. Ya, semua urusan-urusan dunia. Katakanlah misalnya petani, di mana curangnya petani? Tema jekona patania pun anangai pesusu ke pangimpang. Ini jekona punya. Mas sekalian, pedagang di mana curangnya ya? Mengurangi timbangan. Atau tukang-tukang lain, katakan misalnya tukang jahit, ya, misalnya kalau ada tukang jahit, curangnya misalnya, ya, saat nunggu tiada lebihnya misalnya, tidak ada kembalikan kepada pemiliknya. Macam-macam ya sekalian. Pegawai, di mana curangnya pegawai? Ya, ketika dia tidak disiplin, curang juga itu. Curang. Jadi semua urusan-urusan dunia di dalamnya bisa terjadi yang namanya kecurangan. Kecurangan. Nah, ini ya mas sekalian. Pertanyaannya, apa sababna najekun tawwa? Apa sebabnya sampai orang melakukan kecurangan? Penyebab utamanya karena dia tidak sadar bahwa dia dilihat oleh Allah. Itu penyebabnya itu. Anda tidak sadar kondisi ini gara-gara Allah Ta'ala. Makanya jamaah sekalian, semua ibadah itu seharusnya di dalamnya ada nilai ihsan. Bukan hanya Islam, bukan hanya iman, tetapi di dalamnya harus ada ihsan. Salat harus ada ihsan di dalamnya. Puasa harus ada ihsan di dalamnya. Berzakat harus ada ihsan di dalamnya. Berhaji umrah harus ada ihsan di dalamnya. Apa itu ihsan? Wa mal ihsan? Al ihsan huwa
wa'budullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi ihsan itu menyembah kepada Allah seolah-olah engkau lihat Allah. Kalau kamu tidak sanggup melihat Allah, yakinlah Allah melihat kamu. Ini yang seharusnya ada, hadir pada diri kita setiap kita melakukan ibadah. Ini jemaah sekalian. Nah, di dalam ibadah puasa seharusnya ini ada nilai ihsan. Jadi yang bisa membentuk kejujuran, lawan dari kecurangan tadi kan jujur ya. Yang bisa membentuk pribadi yang jujur adalah puasa. Jadi tepat sekali ini tema kita di malam pertama ini. Yang bisa membentuk pribadi yang jujur adalah puasa. Kenapa puasa jemaah sekalian? Tapi anjir puasa ya memang di situ ada nilai, ada Islamnya, ada imannya, dan harus ada ihsannya. Kalau ini tidak, tiga hal ini tidak, bagi orang berpuasa boleh jadi puasanya tidak sempurna, tidak maksimal. Jemaah sekalian, puasa niat apa, rukunnya hanya dua. Rukunnya hanya dua. Niat di waktu malam dan menahan semua yang bisa membatalkan puasa di siang hari. Beringat sekali, itu syariatnya jemaah sekalian. Itu syariatnya. Tetapi di dalamnya itu luar biasa. Salah satu yang paling nampak mampu ditahan adalah makan dan minum. Memasukkan sesuatu ke dalam mulut. Itu yang kita tahan. Tapi tidak cukup hanya dengan itu jemaah sekalian. Tidak cukup. Kalau hanya yang masuk yang kita tahan, tapi belum mampu menahan yang keluar, andret panasuku puasata. Andret panasuku puasata. Pun dipikir jemaah sekalian, terea batalangan di sakring, nitahan kalian tatangan retang ini, ia reka nitahan kalian tatangak bicara di dalam atas selua. Mana berat kira-kira? Menahan makan minum biasa aja. Tapi injo mau nitahan kalian tatangak bicara, itu yang berat. Apalagi kalau tetap kita bergaul. Kulle je kapan pendamantai kelalan di kamar terus-terusi dari pagi sampai sore. Tapi selama kita bergaul, pasti kita bicara. Nah, kadang di sinilah yang tidak mampu kita filter. Apakah yang diucapkan itu bermanfaat atau justru yang diucapkan itu menyakiti? Hadir sekalian. Tapi orang yang berpuasa di dalamnya ada nilai ihsan, selalu merasa diawasi oleh Allah, selalu merasa dilihat oleh Allah. Ini akan selalu dia jaga. Selalu dia jaga dirinya. Selalu dia jaga mulutnya, dia jaga matanya, dia jaga telinganya. Kenapa? Karena dia merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak sekalian, puasa dikatakan ibadah sirriyah, ibadah rahasia. Kenapa rahasia? Yang tahu sah tidaknya puasa kita hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Saudara kita, orang tua kita, orang yang paling dekat dengan kita, mereka tidak tahu apakah puasa kita sah atau tidak. Mereka tidak tahu. Yang tahu hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan ibadah rahasia, ibadah spesial. Karena spesial ibadah puasa itu sehingga di sisi Allah juga spesial. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda bahwa semua amal anak Adam itu baginya, illa saum, kecuali puasa. As-saumu li, kata Allah. Puasa itu khusus bagiku, khusus untukku. Wa ana ajazibih, dan akulah yang akan secara langsung memberikan pahala kepadanya. Subhanallah. Jadi puasa sekali lagi ibadah spesial. Kita berpuasa tidak lain hanya karena Allah, lillahi ta'ala. Ya, bukan karena siapa, bukan karena takut sama orang lain, tapi betul-betul karena Allah. Maka di dalam puasa seharusnya setiap saat, setiap waktu
kita harus selalu merasa dilihat, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian akan terjaga terus nilai-nilai ibadah kita. Jamaah insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan dari apa yang saya sampaikan, bahwa mari kita berupaya memperbaiki diri kita. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini bisa menjadikan kita naik kelas, ya, naik kelas dari segi pergaulan, naik kelas dari segi ibadah, terutama tadi kebiasaan curang. Tanda-tanda orang yang curang, kalau dia selalu bersumpah, mudah sekali bersumpah. Punania pabalu nangai tunra andre pani patunre tunrami nampa di kuta nangat tunrami, tanda-tanda pembohong gitu, tanda-tanda tujekko gitu, ya, itu tanda-tanda jamaah sekalian. Orang yang curang pasti jatuh. Tujekko nasawala inaika punna pali naiki pasti tantang itu punna tujekko. Orang yang curang merusak reputasi dirinya, merusak kepercayaan dirinya. Sikali jeki nasin tawa tujekkong ki talana percaya mereka tahu seumur hidup. Susah itu tahu saka. Punanda maka percayanya mas kalian susah itu tahu sakta. Jadi curang menjatuhkan orang dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Tapi dengan jujur, insya Allah dengan modal yang jujur dari tempat yang rendah kita bisa melejit ke tempat yang tinggi. Nabi Muhammad SAW modal utamanya hanyalah al-amin, jujur, bisa dipercaya. Mudah-mudahan jamaah sekalian, sekali lagi Ramadan tahun ini bisa membentuk pribadi kita menjadi pribadi yang amin, yang jujur, sehingga kita dekat kepada sesama, dekat kepada Allah, dan dekat kepada sesama manusia. Demikian apa yang saya sampaikan, semoga ada berkahnya. Saya akhir dengan ucapan billahi taufiq was sa'adah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.